Galaunya karena brondong atau karena Brondong. Oh, brondong. Oke. Brondong anjir Karena nyusahno brondong. ya. Iya. Oke, DJ karena awalnya sakit hati. Iseng terus sakit hati ya. Betul, karena sakit hati itu tadi jadinya kayak gini, ya udahlah. Ibaratnya aku tuh lagi down ya. Aku tuh bisa grow up ketika aku udah putus sama kamu itu. Aku buktiin dengan karya itu tadi. Karena Aku gini, selama mereka sama aku nggak minta makan ke mereka sih, aku nggak ya udahlah santai aja gitu loh, kayak gitu. Ya ada dukanya, ya banyak ya dukanya. Contoh? Dukanya dipandang sebelah mata sama orang. Kalau aku emang seksi, cuma ya nggak terlalu seksi juga. Oh, seksinya normal lah ya. Seksinya normal, semi. Pesanku yang pertama, jangan pernah takut memulai. Jangan pernah takut memulai. Kalau memang dirasa DJ adalah yang terbaik buat kalian, coba. Oke, kembali lagi bersama OPS TV. Selamat sore. Selamat sore. Oke, kali ini ada gebrakan bersama Mbak DJ di Kota Malang. Boleh diperkenalkan? Oke, aku Baby Klo. Aku asli Malang, Malang Wagir. Malang Wagir. Wagir nggak tuh? Oke, di sini saya Adizain sebagai host, dan kali ini aku bersama OPS TV mau berbincang-bincang santai ya bersama Mbak DJ Baby Klo. Itu sebelum masuk pertanyaan, Baby Klo itu nama samaran atau gimana? Itu nama panggung sebenarnya. Oh, nama panggung. Iya. Baby Klo. Ada artinya itu. Oh, ada artinya? Iya. Apa kalau boleh tahu Mbak Baby Klo? Itu aku terinspirasi dari selebgram sebenarnya, dari Jakarta. Namanya itu Baby Tiara. Halo Baby Tiara. Nah, Baby Tiara. Kenapa aku terinspirasi pakai nama Baby Klo? Karena baby itu kayak, ya emang aku agak childish kadang ya. Oh, Klo itu karena nama belakangku Claudia. Klo gitu. Oh, Claudia. Ya, disingkat kayak gitu. Oke. Kalau boleh tahu nama asli atau nama kepanjangan? Boleh nggak sih ngomong di sini? Oh, bebas ya. Oke. Ya. Kalau nama aslinya Neni Mariza Claudia. Neni Mariza Claudia. Mariza Claudia. Iya. Lahir di Kota Malang. Betul. Asli Malang berarti ya? Aslinya Batu. Oh, asli Batu. Terus besar di Malang. Betul. Di Wagir. Iya. Oke. Buat kalian yang nggak tahu, Wagir itu di kabupaten ya? Iya. Alias biasanya kalau orang nyebut itu Malang Coret. Malang Coret ya? Malang Coret itu sebutan Malang Kabupaten gitu. Lek Malang Kota ya Malang Kota. Benar-benar. Oke, Mbak. Aku nyebutnya Klo aja ya, Ya, okay. Mbak Klo. Karena menurutku Mbak ini umurnya berapa kalau boleh tahu? Umurnya agak sensitif ya. Sensitif. Cuma karena ini di Gak podcastnya OPS. OPS TV. Khusus OPS TV. Iya, khusus ya OPS Khusus ya. OPS TV. Umur aku sekarang 30 up. 30 up. Iya. Tante berarti ya? Tante. Oke. Oh ya, disclaimer sebelumnya, aku Adizen kenal Mbak Baby Klo ini dari salah satu ya grup-grup influencer gitu ya. Betul sekali. Pernah coba bareng, terus beberapa waktu lalu pernah berbincang ya, pernah aku kontenin tentang Wagir dan juga tanah kelahiran di Kota Batu. Kota Batu. Di mana lebih tepatnya tanah kelahirannya? Batunya. Batunya di Songgoriti. Iya. Songgoriti Gang Macan. Iya. Tahu ya? Tahu banget. Itu orang-orang Malang, orang-orang mana itu udah tahu sama Songgoriti Gang Macan ya. Gak ada yang tahu, gak mungkin. Iya. Arek SMP ya ero. Tahu, bener. Kadang ono kepikiran opo ya rono, tak nyoba wis ngono. Terus ambek pacare. Ya mbok apa. diskusi mungkin ya. Diskusi. Oke. Oke, Mbak Baby Klo lahir di Kota Batu, Songgoriti Gang Macan. Nah, sebelumnya kenapa kok pindah ke Malang? Oke, alasan aku pindah ke Malang itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah adikku kan juga kuliah di UMM ya. Oh, UMM. Universitas Tutuk Munggah Mudun. Oh, udah. Bukan. Tak kira Universitas Mantu Mama.
Jadi di OMM. Habis itu karena aku juga kerjaanku lebih banyak di Malang, akhirnya pindah rumah di Malang kayak gitu. Oh, jadi orang tua sekarang semua di Kota Malang. Di Malang. Oh, semuanya. Di Malang Kabupaten Wakir itu ya. Oke. Ngidul titirek. Oke, karena Mbak ini awal mula jadi DJ. Oke. Apa yang bikin Mbak Baby Glow ini kepincut berprofesi jadi DJ atau disc jockey? Bermula itu dari 2018 ya, aku kenal sama teman aku, namanya DJ Bianca. Di situ habis itu aku kenal sama DJ Bianca karena dia juga DJ. Awalnya cuma aku main-main aja ke kontrakan gitu. Oh, kontrakan. Iya, karena aku kenal sama pacarnya dia dulu gitu. Nah, awalnya iseng-iseng aja. Terus ada temannya dia yang namanya DJ BD. Halo DJ BD. Oh, DJ BD. Tahu ya? Tahu. DJ fenomenal. Sering tampil di live Facebook gitu. Betul. Iya. Oh, enggak Facebook ya. Sekarang itu di TikTok. Oh, sekarang di TikTok. Oke. Saya tahunya di Facebook waktu Facebook itu. Ya. Habis itu kenalan sama BD. Nah, karena aku keseringan di kontrakan itu, akhirnya aku ikut-ikut nih ke studio. Nah, mereka juga ngajak aku di salah satu manajemen yang ada di Malang, gitu, namanya Spin Code. Nah, aku nggak terlalu menggeluti di situ ya, karena aku masih kayak ragu kan. Aku jadi DJ, apa aku jadi kerja lain gitu loh. Nah, akhirnya aku out nih dari Spin Code ya kan. Habis itu bermula lagi nih di tahun 2024. Karena ini benar-benar sebelumnya tahun berapa itu? Awalnya 2018. Oh, 2018. Betul. Sebelum Covid ya. Oke. Habis itu akhirnya kembali lagi, kepikiran lagi di 2024. Pengen lagi balik ke profesi DJ itu karena salah satu hal yang membuat saya sakit hati sebenarnya. Oh, galau. Iya, galau. Galau pol iku. Tante-tante galau iki anyar iki. Iya, habis itu karena aku kayak bingung ya. Ini aku putus nih, mau ngapain nih, kegiatan ngapain ya enaknya. Oh, kalau nggak gitu gini aja deh, DJ aja deh, gimana DJ. Ya gitu. Akhirnya, aku kat sebentar. Apa ya? Galaunya karena berondong atau karena Berondong. Oh, berondong. Oke. Berondong aja nyusahno ya. Iya. Oke, lanjut. Habis itu akhirnya aku telepon salah satu manajemen yang ada di Malang, yaitu teman aku juga, DJ juga. Habis itu aku gabung, aku belajar. Akhirnya ya udah ada beberapa kali aku trial dan perform gitu. Oke. Perform awal di diskotik mana? Oke, aku perform awal di The Nine. The Nine? Wow, Blok 9 lek jare-arek nom saya. Blok 9. Iya. Terkenalnya The Nine adalah Pak No. Apa itu Pak No? Baksoe Pak No. Oh, baksonya Pak No. Biasanya mulai tutup The Nine. Melipir titik ning baksoe Pak No. Ning baksoe Pak No. Sampai sekarang ada dan masih eksis. Bahkan sempet di video juga sama The Nen. Waktu mau grand opening di tahun kemarin, itu sempet di video juga sama The Nen Pak No tersebut. Mungkin juga membantu UMKM juga ya. Oke, DJ karena awalnya sakit hati, iseng terus sakit hati ya. Betul, karena sakit hati itu tadi jadinya kayak gini, yaudahlah. Ibaratnya aku tuh lagi down ya. Aku tuh bisa grow up ketika aku udah putus sama kamu itu. Aku buktiin dengan karya itu tadi. Aku belajar benar-benar fokus banget di DJ, akhirnya ya jadilah gitu. DJ, mantap sekali, keren. Soalnya emang sekarang ini dunia malam ini lagi eksis-eksisnya, apalagi di Kota Malang. Kota Betul. Malang. Oke. Pertama kali yang dirasain waktu pegang alat DJ dan main lagunya sendiri itu gimana perasaannya dari Mbak Baby Glow? Oke, ini yang pas aku lagi belajar atau pas trial? Pas event pertama. Event pertama. Kan kalau belajar ya biasa sih, tapi kalau event pertama, job pertama itu gimana? Jadi kayak ibaratnya kayak demam panggung ya. Oh, demam panggung pasti. Terus kayak keringet dingin. Aku bilang sama temanku, ya aku ndredeg iki ya opo iki ndredeg gitu kan. Tahu ndredeg enggak sih? Iya kan. Habis itu aduh ya opo iki bisa enggak sih gitu kan. Aku akhirnya minum air putih ya kan. Terus aku doa bismillah semoga bisa gitu kan. Nah, akhirnya next take tuh waktuku. Ada beberapa yang di mana di alat itu yang harusnya aku klik itu enggak aku klik. Nah, itu dari guruku ya. Tapi aman sih, sampai selesai itu aman banget. Aman banget? Iya, alhamdulillah. Maksudnya kalau nggak diklik itu kejeda lagu atau lagunya terlewat? Dia nggak akan ini, apa sih namanya itu? Piringan? Nggak senada. Gitu, dari lagu satu ke lagu lainnya itu tidak senada. Jadi
transisinya lebih tepatnya ya. Dan itu aku dibantu banget sama MC-nya, namanya MC Fares. Oh, waktu di Nine. Betul. Waktu di Nine gitu. Pertama kali langsung manggung di The Nine Club dan itu menurutku The Nine Club ini adalah salah satu klub terbesar di Kota Malang. Betul. Pada zamannya dulu. Dulu itu ada apa namanya itu? Betul. Yang di depannya RSSA Malang. Lupa apa namanya My Place. Sorry. Nah, My Place. Yeah, terus My Place. Saingannya waktu itu The Nine. Betul. Dan My Place sekarang udah tidak ada, The Nine eksis. Dan sekarang udah banyak dari yang terbesar sampai yang terkecil di Kota Malang. Betul. Karena ndredeg iku ya berarti ya awalnya. Dan di yang kedua itu gimana? Ya mungkin masih ada beberapa. Yang kedua itu aku di Batu. Di hotel Batu. Oh, di hotel. Itu private? Enggak, itu sebenarnya nge-backupin salah satu residen yang ada di sana. Oh. Gitu. Jadi nge-backupin, akhirnya ya udah aku main di sana kayak gitu. Oh ya, buat kalian penonton yang di OPS TV ini kalau belum tahu residen itu adalah DJ yang udah kontrak di sana ya. Betul. Udah kontrak di sana, terus yang kedua itu Mbak Baby Glow menjadi backup DJ setelah residen tersebut. Oke. Pertanyaan selanjutnya, pernah nggak sih Mbak ngerasa diremehkan karena Mbak ini cewek di dunia DJ atau dunia malam yang banyak cowoknya? Pernah nggak? Diremehkan itu pasti ya, diomongan itu pasti, cuma aku kayak milih untuk bodo amat ya. Karena gini, selama mereka sama aku nggak minta makan ke mereka sih, aku nggak, ya udahlah santai aja gitu loh. Ya ada beberapa kali juga ada yang ngomongin Baby Glow itu bla 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 gitu. Ya bodo amat lah. Pasti itu ya. Pasti. Karena semakin kalian ngomongin aku, ya itu adalah motivasi aku juga untuk bisa grow up jadi DJ kayak gitu. Okay. Dan kamu tahu nggak? Sebenarnya aku yang pengen kenapa aku pengen banget jadi DJ itu terinspirasi juga dari teman aku DJ BD. Oh, DJ BD. Dia itu teman aku lama dari yang dia masih belum terkenal ya. Dia masih main-main biasa di Malang Kota sampai terkenal pun aku tahu dan aku mengikuti prosesnya DJ BD gitu. Ya, setahu gue emang DJ BD sekarang lagi apapnya itu nasional lah, DJ nasional ya. Soalnya ada beberapa temanku juga yang digurui sama DJ BD itu. DJ BD. Kayak DJ Inces, terus Kevin itu DJ Selin. Itu konten kreator juga mereka bertiga itu. Dan kebetulan dua-duanya itu jadi DJ. Iya, betul. Fangkotan ya? Iya, Fangkotan. Kalau DJ BD itu Fangkotan juga? All genre, iya. Oh, tergantung job berarti ya. Kalau Mbak Nesa, genre DJ-nya apa? Aku masih belum begitu netap ya, tapi aku pelajarin semuanya. Dari breakbeat, dari amapiano, terus ya udah banyak gitu loh. Amapiano terus afro, guaracha gitu. Aku pasti sukanya yang paling disukai DJ BD saat manggung itu genre apa? Genre breakbeat. Suka aku dia. Karena apa? Dia tuh powernya ini oke banget gitu. Ya? Dia itu nggak cuma membawakan lagu tapi juga dia itu sangat-sangat ini powerful juga. Jadi ketika kita nonton video YouTube-nya DJ BD itu, jadi kayak enak gitu loh pembawaannya kayak gitu sih. Oke. Berarti DJ BD ini nggak juga terlalu fokus di salah satu genre. Betul, ya? Lebih banyak di all genre. Oke. Kalau Mbak Baby Glow sendiri, tante Baby Glow sendiri. Karena konten ini ya, jadi tante ya. Tante membangun karakter atau ciri khas sebagai DJ Mbak Baby Glow itu gimana? Membangun karakter. Iya. Ciri khasnya juga. Ciri khasku ya. Aku tuh lebih ke nggak terlalu feminim juga, nggak terlalu tomboy juga, jadi kayak tengah-tengah gitu loh. Tengah-tengah. Aku kan suka warna hitam sama merah ya. Dimana itu adalah karakter yang berani. Hitam merah. Terus ketika ada menghadapi situasi apapun, aku itu berani tampil ibaratnya gitu. Gitu sih. Berarti kalau di panggung lebih suka yang terlalu joget banget. Iya, itu aku. Terlalu joget banget. Betul. Yang kemarin kan terakhir main di Zeus ya, itu juga. Oh, terakhir di Zeus? Iya, Zeus. Fangkotan berarti ya? Breakbeat. Oh, breakbeat. Bedanya fangkot sama breakbeat itu apa, Mbak? Perbedaannya ya di lagunya. Kalau breakbeat kan dia ada dung 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 gitu. Kalau fangkot kan dia lebih banyak ini kan lagunya kan dia. Gitu. Tapi iramanya agak mirip juga ya? Iya, agak mirip sih. Cuma
lebih sekarang kan banyak kan orang DJ fangkot kan daripada breakbeat. Kalau dulu 2018 itu breakbeat. Karena belum terkenal ya fangkotannya. Betul, gitu. Fangkotan kayak DJ Tessa Morena. Tessa Morena itu fangkotan. Iya, kayak 222. Nah, itu. Gitu. Kalau Almira Berto gimana ya? Itu fangkotan juga nggak? Iya, fangkotan dia. Fangkotan juga sama Inces residennya Zeus itu ya. Berarti kemarin setelah Inces jadi gantian. Jadi gantian, habis Inces aku gitu. Gantian sih. Itu aku Zeus. backup aja. Zeus itu di Jalan Borobudur. Betul. Dekatnya Starbucks yang baru itu. Dulu itu depannya Fame. Terus katanya Fame ini udah nggak ada ya? Iya, ganti Zeus. Diganti di Zeus ini. Dan genrenya di Fame ini dipindah ke Zeus. Oke banget. Itu biasanya perform jam berapa sampai jam berapa, Mbak? Tergantung sih. Kalau aku kemarin yang di mana nih? Yang The Nine. Ya. Yang di The Nine aku di jam 12:30. Oh, 12:30. Jadi ada residen dulu main, habis itu aku main. Sampai jam berapa biasanya? Aku sejam aja. Oh, sejam aja. Kalau DJ tamu itu sejam. Kalau residen kan nanti ya ada beberapa gitu, tergantung dari venue-nya. Semua DJ tamu rata-rata performnya 1 jam. Oke. Bisa kayak niruin siapa namanya itu? Apa tuh? Tessa Morena. Iya. Yang gimana Adizen aja. Oke. Adizen aja saya. Gimana? Aku nggak bisa sih ya. Tapi boleh lah dicoba ya. Boleh coba. Perkenalkan Adizen dari Malang yang ada kayak gitu. Gak terlalu bisa ya. Soalnya nggak ada backsound lagunya. Nggak ada backsoundnya karena itu khasnya kakak Tessa Morena. Kalau Mbak Baby Glow ada ciri khas tersendiri kalau ngucapin gitu-gitu? Kalau ngucapin kayaknya nggak ada. Lebih ke powerful untuk pembawaannya juga kayak gitu. Gaya juga ya. Betul. Beda di gaya. Oke, untuk selanjutnya DJ lokal atau internasional yang jadi panutan sama Tante Baby Glow, ada nggak? Lokal ya? Lokal sama internasional. Kalau lokal tetap aku DJ BD. Iya. Karena sebagai panutan juga. Karena aku juga sangat terinspirasi dari dia, kayak ayo belajar kamu itu bisa, kamu bisa. Ayo kamu mainnya yang cocok ya, Beb. Kayak kemarin aku trial di The Nine. Aku bilang sama dia, Beb, aku ini first time banget nih perform di The Nine. Kata dia, main yang cocok ya, Beb ya, bismillah kayak gitu. Itu yang aku suka karakter dari DJ BD. Dia itu selalu ingat sama teman-temannya dan baik sama teman-temannya. Motivator berarti ya. Motivator banget. Kalau internasional aku lebih ke siapa ya? Semuanya kayaknya. Internasional iya. Kalau internasional ya. Setahu aku internasional DJ Snack. Oh, DJ Snack. Oh, kamu suka ya itu ya, lagu-lagunya juga ya? Lebih tepatnya waktu zaman Blackberryan. Zaman Blackberryan itu DJ Snack itu tampil banget. Di HP itu di mana-mana pasti ada. Terus DJ yang tampil di PUBG itu lupa namanya, kurang. Alan Walker itu DJ sebagai Alan Walker. Betul. Itu sangat terkenal sekali di internasional. Betul. Kalau fangkotan di internasional ada nggak? Fangkotan aku masih breakbeat fangkot ada nggak? Kayaknya belum sih. Oh, belum ya. Berarti emang khas Indonesia ya. Khas Indonesia. Setahu itu kesukaan Telok Lemak. Iya, 35 Madura. Kebanyakan kalau di Madura fangkotan. Nyetel DJ ku ya fangkotan begitan. Titit ngene sampe joget-joget ngene. Tapi aku paling suka sih sama lagu-lagunya dari Almira Berto. Iya, dari apapun, dari kayak itu loh. Inilah sumpahku, dengarlah dunia, itu loh. Tahu kan? Ya, tapi emang menurutku Almira Berto ini ada lagu gitu ya. Terus kreatifnya Almira Berto ini meremake lagu tersebut menjadi fangkot, lagu fangkot. Itu yang paling menjadi kreativitas tersendiri dari seorang DJ Almira Berto. Itu kece banget menurutku Almira Berto. Oke. Pernah main bareng sama DJ yang agak yang senior gitu ya? Agak senior, pernah nggak? Aku masih belum sih, karena masih baru banget ya. Masih banyak belajar juga sama. Cuma kalau kenal sama beberapa DJ yang ini senior, aku selalu kayak bilang, Kak, aku belajar ya dari kakak ya, mohon izin ya Kak, kayak gitu sih. Lebih ke attitude gitu. Pernah dapat perlakuan tidak mengenakan nggak? Selama manggung. Alhamdulillah perlakuan belum sih. Tidak mengenakan? Alhamdulillah belum sih. Iya.
Tapi kan itu pasti resiko ya, pasti ada aja. Atau ada cerita lucu dari manggung? Dari manggung nggak ada sih, itu ya. Masih belum karena memang masih baru banget. Oke. Gitu. Kalau dihitung berapa kali perform di 2024? Kalau ini udah 4 kali. Yang 2025? 2025 berarti 4 kali. Oke. Awal tahun ini udah 4 bulan ya? Iya betul. Sebulan sekali berarti ya. Oke. Betul. Tapi nerima kayak private gitu nggak? Terima pastinya. Kan soalnya ada wedding, ulang tahun, itu di hotel-hotel. Orang ini ngundang DJ private, itu ada. Iya. Itu aku pastinya ambil sih. Pernah? Jadi apa tuh? DJ private ya? Masih belum. Oh masih belum? Ini kayak masih ada sih, ada beberapa teman aku yang dari Palembang itu bilang sama aku kayak, boleh nggak sih aku ngundang kamu ke Palembang bla bla. Oh iya boleh, tapi masih nunggu kabarnya nih. Jadi apa enggak kayak gitu. Oh. Itu lewat manajemen berarti? Lewat manajemen karena aku kontrak sama manajemen. Gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Apa yang bukan? Apa tuh? Manajemen apa? ASMR. Oh pindah. ASMR dari Springcode kan, awalnya Springcode, habis itu ke ASMR. ASMR. Betul. Itu Malang. Malang. Oh, ASMR. Ada DJ seniornya di sana? Di mana tuh? Di ASMR itu? Banyak. Siapa? Ada DJ Flow. Oh, DJ Flow. DJ Flow. Satu DJ Flow, mbaknya DJ Glow. Iya. Oke. DJ Flow. DJ Flow itu sebenarnya senior banget ya. Dulu aku kenalnya pas dia masih ikut manajemen lain yang ada di Malang gitu 2018. Sekarang dia sampai udah bangun manajemen sendiri yaitu ASMR. Dia tuh keren banget sih. Oke. Kalau menyusun setlist DJ itu prosesnya gimana? Terus vibes-nya setelah setlist nampilin di panggung klub itu gimana? Jadi aku setlist itu masih pakai record box ya. Record box itu kayak ada di komputer itu namanya aplikasinya record box. Di mana itu kita nyelarasin satu lagu sama lagu yang lain gitu. Nah, itu pakai tanda A, B, C, D, E, F, G kayak gitu lah. A itu A untuk apa, B itu chord gitu ya? Iya, kayak chord kayak gitu. Nah, itu biar menggampangkan DJ pemula itu untuk kayak misalkan kamu turunnya di sini, kamu naiknya di sini kayak gitu loh. Itu sih. Nah, aku masih belum belajar yang ini yang manual. Karena itu manual harusnya kalau DJ pemula itu belajar yang manual dulu biar bisa gitu. Nah, ini nanti aku mungkin akan belajar yang manual. Belajar manual. Betul. Kalau pakai chord itu berarti alat-alatnya ini banyak ya? Itu beli nggak? Beli semua nggak? Alat-alat DJ terus. Alat kan satu ini kan? Setbox. Satu ini. Ya. Ya kan tergantung tipenya. Itu beli sendiri atau gimana, Mbak Klo? Kalau aku tuh masih sewa. Oh, sewa. Sewa di manajemen itu atau gimana? Di manajemen. Manajemen punya sendiri di situ. Jadi aku tiap perform nyewa di situ. Misalkan kalau di studionya lagi penuh, aku sewa di lain. Luar. Kayak gitu. Paling murah harga sewa berapa, Mbak? Di Malang-Malang aja. Di Malang-Malang aja ya, 40.000 per jam. Oh, per jam. Itu terhitung perform atau terhitung pas bawa? Enggak sih, kita ke studionya. Oh, ke studionya. Betul. Kalau waktu perform? Kalau perform kan emang dari venue-nya udah disiapin. Oh, udah disiapin. Itu pasti sama ya? Enggak, beda-beda tipenya. Ada yang 3.000, ada yang RX 1 itu, tergantung. Nah, karena beda-beda itu waktu datang ke klub. Itu ngesetnya itu gimana? Lama nggak? Untuk ngesetnya kan udah dari venue tuh. Kalau kita tuh namanya pengenalan alat. Nah, pengenalan. Awal-awal aku belajar itu pengenalan awal kayak RX 1, RX 3 itu gimana, 3.000 itu seperti apa. Itu bedanya. Yang 3.000 itu emang lebih bagus dan lebih mahal harganya dibanding RX 1 sama yang 3 kayak gitu. Kadang juga tiap klub itu beda-beda soundnya. Betul. Kalau misal di klub A itu soundnya bassnya oke, di sound B ini tempatnya oke, tapi soundnya ada kadang kurang gitu plus minus lah ya di venue. Plus minus, beda-beda ya. Beda klub beda ciri khas masing-masing. Oke. Kalau misal tiba-tiba waktu alat panggung itu error, itu pengalamannya kayak gimana? Cara nanggepinnya pas ngeset kan ya? Nah terus mari ono sing error kayak tadi yang saya lihat itu. Betul. Pengalamannya kayak gimana? Kalau misalkan ada yang error, kita yang pertama jangan sampai panik dulu. Jangan sampai panik. Kenapa? Kalau kita panik, jadi kayak penonton ya, audiens kayak ya gitu kan. Kita jangan panik. Kita tetap bawa atau kita kalau bisa nge-MC sih. Jadi kalau misalkan kita jadi DJ, kita juga bisa nge-MC kayak gitu MC loh. Juga. Kayak gitu.
Terus misalkan ada apa namanya errornya dari alat itu nggak masalah sih. Nanti pastinya ada yang langsung bantuin kayak gitu. Jadi udah disediain mic-nya juga. Betul. Terus ada bawa asisten juga nggak? Kalau aku masih belum ya. Masih belum. Belum. Jadi mandiri dulu. Tapi masih bisa ya. Maksudnya nanggepin sendiri dalam bisa. Ya? Mungkin asisten ini cuma bawain barangnya, jaga barangnya gitu. Terus kalau misalnya ada errornya bisa bantu cuma gitu aja. Tapi di JBD udah asistennya. Oh ya udah. Kedepannya gimana? Kedepannya insya Allah semoga aja jobnya makin banyak ya, makin dikenal sama orang-orang juga, dan semoga aku nanti main juga banyak yang nikmati juga. Kan berproses ya, orang nggak bisa langsung instan. Gitu. Oke. Jadi kedepannya pasti cari asisten juga. Betul, pasti. Cowok, cewek atau cewek? Apa ya? Kan biasanya kalau asisten itu setahu saya Mbak. Itu asisten di dunia malam itu kebanyakan cewek-cewek gitu. Oh iya. Ya antara cewek atau cowok. Iya betul. Kalau aku sih mungkin lebih ke yang agak ini ya, gitu. Agak cewek gitu ya. Cewek nggak apa-apa sih, soalnya seru juga, ya kan. Kalau misalkan sama yang kayak gitu tuh seru orangnya. Terus kita nggak gampang boring, karena ada aja yang dibahas kan. Iya ada gitu. Sama tergantung karakternya juga. Betul. Oke, buat kalian ya yang nanti mau nonton, jangan lupa nonton di OPS TV. Jangan lupa juga subscribe YouTube OPS TV. Oke. Instagramnya juga OPS TV dan juga TikTok OPS TV. Mungkin nanti upload fullnya itu nanti di YouTube. Di YouTube. Untuk scan splitnya itu nanti di IG sama di TikTok. Pasti ada. Oke. Selanjutnya, gig atau event yang paling memorable dari awal manggung di gig sampai sekarang, yang paling diingat, yang paling mengesankan itu gimana? Dari awal manggung. Oke. Di The Nine sih. The Nine. Aku perform pertama itu langsung disawer sama temen aku. Langsung disawer. Iya. Kalau boleh tahu di Nine itu berapa kali perform? 2 kali nih. Oh, 2 kali. 2 kali ini. Yang pertama yang awal itu yang disawer itu langsung. Langsung. Pertama itu langsung disawer sama temen aku. Dapat berapa, Mbak? Semalam? Berapa ya? Hampir 700. Beterbangan langsung ya. Pas main tuh beterbangan langsung gitu. Hujan duit ya? Iya, hujan duit. Berarti semalam 700. Iya. Oke lah. Bukan semalam gimana ya? Agak ambigu kan kata-katanya ya kan. Jangan sampai ambigu ya. Oke. DJ-nya, performnya, sawerannya. Oke. Kalau harganya ya DM sendiri aja ya. Harga apa dulu kan? Ya, harga DJ. Harga manggil DJ-nya. Price list-nya itu nanti DM sendiri aja di Baby Glow. Instagramnya _babyglow. Enggak, babyglow_. Oh, kualik ya. babyglow_. Betul. Kayak gitu. Itu pas nyawer itu langsung diuncalno 700 ya. Jadi pas aku kan 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Oke. Are you ready gitu kan, langsung ditebarin gini. Ada videonya. Di IG-nya? Enggak, adik aku ada sih. Oh, di mbaknya. Itu berarti enggak dikasih gini, bahkan bisa enggak. Gini. Awalnya gini dia. Terus pas tahu lagunya kayak gini agak kencengan gitu kan, langsung disawer, bung, hujan tuh. Iku lho narek cilik dijokoki. Mumpung galak gampil banget. Iya. Biasanya tuh 50 ribuan, 100 ribuan. Tahu enggak disawer 2.000 repis? Pernah sih. Oh tahu? Dulu pas ini karnaval yang di desa yang di Batu. Iya. Pernah disawer 2.000 tuh. Sampai yang dikalung-kalungin yang kayak sekarang itu pernah. Itu waktu sound horeg bukan? Oh enggak sih, karnaval biasa sih. Pernah diundang perform waktu karnaval? Pernah. Oh berarti di panggung Agustusan gitu ya? Betul, kayak gitu. Cuma itu pas masih SD lah ya, masih anak kecil. Oh kebanyakan betul. Anak SD. Nah lagu-lagunya itu beat-beatan juga? Ya enggak lah, ya lagu-lagu anak kecil. Oh lagu-lagu anak kecil. Iya, cuma memang aku yang lebih aktif nih. Itulah langsung di remix jadi DJ. Biasanya kan lagu-lagu TikTok yang lagi up, betul. Di remix jadi DJ. Gitu. Iku kan joget-joget ngono wae SD. Sak ibu-ibu barang ya. Iya, sak tonggo-tonggo barang. Sak tonggo-tonggo barang. Biasa nih, itu di desa apa kalau boleh tahu? Di Dusun Kekep namanya. Apa itu? Dusun Kekep. Wagir? Bukan. Oh bukan. Batu ini. Oh Batu. Di daerah Selekta atas. Oh Selekta. Namanya Dusun Kekep. Ini ada sejarah nih. Aku ngomong-ngomong Dusun Kekep nih, ada sejarahnya. Dusun Kekep, Payan, Kongko. Iya kan? Karo aku.
Kalau kekep itu kan pelukan ya. Kalau payan semayanan. Ya kan? Semayanan. Kongko adalah engko atau nanti, ya kan? Berarti ya engko semayanan kekepan kayak gitu loh. Kayak gitu. Cari kalau katanya anak Gen Z itu kadel. Cadel. Aku nggak tahu ya, aku milenial. Milenial ya. Info kadel ngono ya. Oke. Berarti apa kekep payan kongko. Iya. Oke. Engko semayanan kekepan. Pelukan ya. Iya. Tapi emang desanya itu gitu. Jadi sederet gini loh. Kongko payan kekep gitu. Sejarahnya kok dinamain gitu apa karena di sana itu dulu banyak yang berpelukan atau emang tempatnya kayak di Gang Macan itu tempat buat persewaan homestay atau gimana? Aku tuh masih belum tahu ya, masih belum mendalami juga, belum tanya-tanya sama orang-orang sana. Cuma memang ya nama desanya gitu sih. Nama desanya itu diambil dari bahasa Jawa. Bahasa Jawa di Kota Batu. Betul. Jawa Malang ya. Itu masih masuk Malang kan ya? Batu sendiri. Batu sendiri. Cuma dalam satu lingkup Malang Raya. Betul. Malang Raya, okay. Nah, untuk keluarga dan teman-teman yang support karir DJ dari Mbak Flo, ini supportnya itu dari awal atau gimana, dan sempet nggak ragu waktu awal-awal menjalani karir sebagai DJ ini? Oke. Yang awal support itu adalah temen aku kayak kan aku bercerita tentang yang kemarin lah ya, story itu aku galau itu ya. Terus sampai akhirnya dia bilang kayak gini, udah sih nggak usah mikirin mantan kamu, ngapain sih, kamu tuh bisa grow up, tunjukin bahwa kamu tuh bisa, digituin kan aku. Apa ya, cari kegiatan apa ya, akhirnya aku mikir DJ aja kali ya. Ya udah, akhirnya aku langsung kayak ngasih keputusan malam itu juga, kayak aku besok harus ngehubungin temen aku itu untuk masuk ke manajemennya dia, kayak gitu. Ya udah. Terus ada beberapa temen aku yang kayak ngelihat aku perform kayak, ih semangat ya baby Chloe ya, semangat ya. Akhirnya kamu bisa nunjukin ke dia bahwa kamu itu grow up. Mantap. Kamu itu nggak stuck di situ aja, kamu nggak yang galauin dia, kayak gitu sih. Berarti motivator banget ya temennya itu, Mas? Temen-temen ya. Kalau keluarga gimana? Tahu nggak profesi sebagai DJ sekarang? Kalau keluarga aku ada yang tahu sih. Ada yang tahu. Beberapa tante aku, om aku tahu. Berarti kedua orang tua? Masih belum tahu. Oh, belum tahu. Karena belum lihat sosmed mungkin ya. Iya. Adik aku tahu sih, adik kandung aku tahu, dan dia mendukung apapun profesiku. Berapa keluarga? 2. Adik kakak? 2. Aku punya sama adik. Oh berarti anak pertama. Betul. Lek jare wong Jawa mbarep. Adiknya lanang wedok? Cewek. Oh cewek. Sama-sama ceweknya? Iya. Umur berapa Mbak? Sekarang umur 22. Oh ya, semantaran ya. Semantaran. Oke, semantaran. Oke. Oh jadi sepi lo ya. Itu nanti di belakang layar aja. Oh iya, boleh. Oke, berarti dua-duanya cewek. Iya. Adiknya support. Tapi ada keinginan nggak buat ngikutin jejak kakaknya sebagai content creator atau sebagai DJ? Ada nggak? Kalau sebagai content creator masih oke. Kalau DJ kayaknya dia nggak, karena dia bilang aduh kak berisik banget ternyata musiknya. Nggak gitu. suka? Nggak suka. Oh. Dia kan profesinya sekarang model. Oh model. Modelnya lumayan. Alhamdulillah. Model. Tapi dulu apa? Tante Flo ini pernah jadi model nggak? Aku model dulu 2009 sampai 2014. 2009 sampai 2014. Oh ya, SD kok, Rek. Aku udah SMA kelas 1. Oh, SMA itu udah jadi ya, model. Betul. Di Batu. Sekolah di Batu ya. 2009 sampai 2014. Nah, waktu 2012 pernah berhenti nggak jadi model? Soalnya kan waktu itu ono kabar kiamat 2012. Oh iya, sempat berhenti juga. Karena kiamat itu? Bukan. Ya, oh, tak kira karena capek isu sih. kiamat. Capek sih, kayak kan jadi DJ harus profesional ya. Ya pasti. Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, harus makan yang sehat-sehat ya kan. Harus menjaga badan, menjaga mood juga ya kan. Vitamin juga jangan sampai lupa, tidurnya harus cukup juga. Kayak gitu sih. Cuma aku kayak, aduh capek gak sih, aku pengen bakso gitu. Pengen bakso, pengen makan yang lemak-lemak kayak gitu loh. Gitu sih. Tapi misal kalau keluarga atau orang tua ini tahu Mbak sebagai profesi DJ itu gimana? Ya mungkin aku akan menjelaskan pelan-pelan ke orang tua. Jelaskan pelan-pelan. Gitu, ya. Menjelaskan pelan-pelan. Oke. Kemudian musik, karena kalau DJ ini kalau berbicara tentang musik itu pasti berubah terus ya. Gimana mbaknya atau Tante Flo ini agar tetap adaptif tapi nggak kehilangan gaya Tante Flo ini? Tante Chloe. Flo kan temen aku. Iya, temennya Tante Chloe saya. Gimana? Ya
Cara mengadaptasi dalam waktu manggung itu gimana? Atau mabuk sih? Oh enggak, aku enggak. Atau aku gini. Atau ya apa? Aku malah kalau perform itu minumnya air putih. Air putih? Air putih. Ada esnya nggak? Atau air hangat? Enggak, air putih. Kadang kalau memang emang badannya agak fit ya, air putih. Yang anget kayak gitu. Karena apa, kayak ya udah gitu loh. Aku pakai minum air putih yang banyak-banyak ini, energi aku juga oke gitu loh. Dan tapi itu kadang ya kalau sering minum air putih gitu. Kebelet kencing. Itu gimana? Iya. Pernah nggak perform waktu tengah-tengah seneng air putih atau minum mabuk itu? Enggak sih. Tiba-tiba kencing? Enggak pernah? Enggak pernah. Berarti jadi, sebelum perform kencing dulu. Betul, gitu. Tapi pernah nggak waktu perform itu mabuk banget gitu? Perform mabuk banget enggak sih? Enggak ya? Cuma dikit-dikit mungkin dari tamu gitu. Oke, mungkin kalau ada tamu mungkin ya aku minum dikit tapi aku aja gujurin ke baju. Duh. Gitu. Jadi aku ngebelakangin. Terus kabeh gini lah. Iya. Udah resiko ya kan. Aku ngebelakangin ini alat ya. Gini. Tapi itu minumnya aku taruh di baju. Gitu. Jadi aku kayak minum itu tetes aja. Enggak sih? Gitu. Iya, karena aku sama alkohol ini nggak terlalu ya. Soalnya gini ya, resiko kita jadi DJ itu memang gitu ya. Ada tamu yang harus minum gitu kan. Ada yang mau, ada yang enggak. Karena nanti kalau misalkan resiko kita minum alkohol, itu nanti mengganggu konsentrasi kita pada saat kita lagi perform. Jangan sampai itu nanti ada kelalaian lah. Kelalaian. Takutnya kalau zaman sekarang ya, apalagi kadang kontenku itu juga menceritakan dengan ada apa dengan Malang. Oke. Nah kadang orang berpikir itu kayak Malang itu negatif. Kayak kebetulan di bulan ini ada beberapa kontenku yang lagi up. Itu aku membahas ada apa dengan Malang. Padahal aku mek nggawa HP terus ndredeg ngene tok komene wong wis datar. Terus ada salah satu orang itu orangnya ini pernah nyalek. Itu sampai ngomeni. Mas ojo ngelek-ngelek no Malang ini. Nah, padahal di sana tidak ada yang menjelek-jelekan Malang. Yang berpikiran jelek atau negatif Malang kan orang-orang yang komen. Betul. Jadi orang yang asli Malang nyalain pendatang, yang pendatang nyalain kotanya. Gitu. Itu yang sering menjadi sisi yang perlu dirubah. Mindsetnya orang-orang perlu dirubah. Entah siapapun itu, jangan sampai terlalu berpikiran negatif. Betul, itu pro kontra sih. Kalau memang gini, kayak kita bikin konten itu pro kontra. Misalkan kita memang lagi up, itu ada aja netizen itu yang ngomong. Nggak semua orang disuruh suka konten tersebut kan nggak semua orang pasti. Ada beberapa tanggapan gitu. Berarti emang kalau di dunia malam ya risikonya begitu. Betul. Lek gak tadi omongan tonggo, tadi omongan tongkrongan biasanya. Tinggal kita yang gimana menyikapinya. Betul. Oke. Mungkin ada gak sih lagu terandalan dari seorang DJ Baby Clue? Ada. Tahu lagunya Angel's Love? Always for you. Oh. Ada kan? Ya, itu dibuat breakbeat. Yang itu ada yang breakbeat loh. Oh, ada yang breakbeat. Iya. Ada yang breakbeat. Kalau kamu misalkan tahu story aku TikTok ya, kalau kamu tahu. Yeah. Itu aku sempet ngapin yang itu, dimana gaya aku tuh bener-bener menjiwai banget dengan lagu itu. Karena lagu itu kayak ini lagu galau tapi bikin orang itu kayak merem gitu loh, menikmati, bener-bener menikmati itu. Merem melek juga gak? Yang gimana itu? Biasanya merem lah. Oh gitu, kelilipan. Oh kelilipan. Oke. Berarti lagu dari Angel's Love. Angel's Love. Itu lagunya siapa Mbak? Ingat itu lagunya orang luar sih. Luar ya? Yang di breakbeat juga. Iya. Itu aslinya lagu pop atau gimana? Emang lagu-lagu buat lagu itu lagu pop di stadiumin. Oh, di stadiumin. Tapi ada yang di breakbeatin. Gitu. Angel's Love. Kemudian perasaan dari Baby Clue ini waktu crowd atau nangkep dari keramaian waktu manggung itu pernah sing along atau dance floor bareng bersama tamu-tamu? Dance floor bareng. Iya. Jadi kayak lebih dekat dengan audiens gitu sih. Itu aku. Seringnya dance floor. Waktu tampil? Apa tuh? Jadi kayak atau gimana? Ini kan alat nih. Ya. Aku di belakangnya tuh, ya kan? Ya udah, aku dengan gaya aku, pembawaan aku. Jadi itu adalah mengajak mereka untuk ngedance bareng.
dengan menikmati lagu ini gitu. Mereka kan minum nih, menikmati nih, ya kan. Sambil ngelihat aku juga lagi perform kayak gitu. Terus juga aku ngebawa mereka untuk kayak ya udahlah ternotis sama aku gitu loh. Ya, menciptakan crowd-nya tersendiri berarti. Betul. Pasti pakai mic. Kalau mic-nya enggak sih. Itu MC, Itu sih. Berarti suka ke dance floor bareng gitu, mengajak untuk dance floor. Betul. Tapi pernah nggak waktu dance floor gitu terus sampai tiba-tiba ini waktu nggak perform ya? Okay. Pasti kan seorang DJ ya pernah lah dugem dance floor. Oke. Ya nggak mungkin juga nggak pernah kan ya, pasti ngefloor. Waktu ngefloor terus habis minum ada nggak sampai godain tiba-tiba meluk dari gitu, belakang atau tiba-tiba pura-pura nyenggol? Ada. Teteu gitu pernah? Teteu nggak tuh? Ada. Maksudnya ada. Sering. Jadi aku sempat datang ke salah satu klub di Malang namanya Odet ya. Odet di Blimbing. Iya betul. Okay. Jadi aku di situ sama teman-teman aku yang dari Bali sama Surabaya. Jadi pengen ngerasain Odet tuh kayak gimana sih gitu kan. Nah pas mereka tuh lagi lagi tipsi-tipsi gitu lah ya. Mereka akhirnya ngefloor ke depan bareng sama MC-nya, bareng sama DJ-nya gitu kan. Aku ngejagain nih karena teman aku bilang, ngejagain lah itu si ini gitu kan. Yaudah aku ngejagain mereka itu. Nah ada salah satu cowok tuh ya kan nyenggol aku kayak gini gitu kan. Mbak gitu kan. Oh iya gitu, maaf ya mas. Nyenggol gitu. apa nih? Ini sih punggung sih. Punggung. Bukan yang lain sih. Bukan yang lain. Terus kata dia, maaf ya mbak gitu. Iya gitu. Oke nggak apa-apa gitu. Karena memang aku niat jagain temen aku, jadi agak minggir gitu. Aku minggir, masnya masih ini dong, ngikutin aku gitu. Katanya gini, mbak boleh nggak minta IG-nya gitu. Oh saya nggak punya IG. Langsung jauh IG. Iya. Waduh. Langsung minta IG kan, aduh takut ya. Iya. Gitu. Tapi emang sekarang itu kebanyakan itu langsung minta IG daripada WA. Betul. Kalau dulu kan WA-nya berapa? Kalau sekarang IG-nya berapa? Betul. Kenapa? Karena langsung lihat dia di foto-foto atau video. Betul. Terus arek iki koncoan mbek sapa ae. Sapa ro? IG-mu apa? Dikasih tahu. Waduh, kamu berteman sama si Z ya? Kamu berteman sama Fulan ya? Ini yang ditakutkan. Betul. Apalagi kebanyakan kan waktu di dunia malam itu kebanyakan di bawah alam sadar. Betul. Kadang ada yang pura-pura mabuk, ada yang mabuk beneran. Tapi menurutku kalau emang ada beberapa orang gitu, kalau mabuk beneran pasti duduk atau tidur. Kalau mabuk beneran, maksudnya udah tipsi banget. Udah hangover ya? Udah hangover itu pasti tidur atau duduk gak sadar gitu. Iya betul. Kadang udah sampai di bawah kursi roda. Pernah nggak? Pernah itu. Di bawah sama kursi roda? Pernah. Itu dulu pas di backroom. Backroom? Dulu namanya bukan backroom, triangle. Oh triangle. Berarti triangle dulu waktu terus ganti backroom. Yang di Suhat itu ya? Iya betul. Jadi pada saat itu aku sama teman-teman aku tuh ya, satu geng ya, sama Anissa, sama Nabila dulu itu ya kan, dugem bareng karena memang suka banget dugem sama anak-anak ya kan. Nah di situ itu aku dikasih minuman sama beberapa sama tamu tuh. Dan itu minumnya itu campur ya kan, campur kayak gitu. Terus sampai akhirnya ya udah di situ langsung aku hangover nggak sadar diri. Itu dibawa sama biasanya kadang sing sama lama itu konco-konco di video. Di video langsung di tag story dan akhirnya viral aku. Iku sing bahaya. Kemudian sampai ketahuan wong tua. Nah, itu jangan. Pasti alasan lho, apa kok dibawa kursi roda? Pasti jawab ya kecelakaan. Iya. Padahal Cuma nggak tahu. Ini ada pengalaman terburuk sih. Apa itu? Aku dulu itu pernah punya pacar 2017. Itu sebenarnya aku mau nikah sama dia sebenarnya. Terus nggak jadi karena dia itu bikin problem. Iya kan, bikin problem. Aku gak bisa cerita. Habis itu dia itu pas aku lagi dugem yang pas itu ya kan, aku hangover banget. Sama mantan itu? Enggak. Oh beda. Dia di rumah kan, aku sama teman-teman aku kan gitu. Tapi pamit nggak? Sama siapa? Sama enggak dong. Enggak dong, kan udah mantan. Enggak waktu itu. Apa tuh? Enggak. Oh enggak, karena udah mantan waktu itu. Udah putus gitu. Nah, akhirnya dia itu paginya, enggak pagi sih, agak sorean. Itu dia ke rumah aku. Tahu nggak ngomong apa sama mamaku? Apa? Anak tante mabok. Taunya dari mana? Dia pakai fake account untuk lihat story aku di Instagram. Waduh. Lanang yang nggak fake account ya? Betul. Lanang nggak fake account, cuma buat mantau. Terus laporan ke mamaku. Dan mamaku jawabannya cuma kayak gini. Ya kan yang ngajarin anak aku dugem kan kamu. Oh tahu? Iya. Mamaku tuh tahu. Oh. Jadi kayak aku bilang sama mama, aku minta maaf ya ma, gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Gitu. Berarti udah
negatif dulu ya. Negatif dulu. Ke mantannya berarti pikirannya. Karena tiba-tiba diwaduli atau dicombein ke ibu dari Tante Chloe ini. Ibunya tetap nggak percaya dan malah nyalain mantannya itu. Iya, karena gini aku tahu sih sesuatu hal kayak misalkan kita memang dianggap negatif di luar sana, ibu itu bakal ngebela. Percaya. Misal kalau Tante Chloe dulu ya pacaran gitu ya, pamitin yang pacar iki apa lek? Pamitannya mau ke dugeman gitu gimana? Oh gitu. Atau pernah nggak pamit atau pernah bohong atau gimana? Aku lupa ya. Kayaknya aku selalu bareng sama dia kalau dugem. Oh selalu bareng. Karena aku tahu nih takutku apa ketika kan ada istilah ladies night ya, itu kan yang cewek-cewek 5 itu ya. LN. Ya kan? Masih night. Banyak di Malang ya? Masih LN dong. Masih banyak. Terus ketika aku sama teman-teman cewek ya ada beberapa kali aku izin sama dia, aku bilang aku dugem ya gitu. Terus dia bilang gini, ya udah aku nanti nyusul gitu. Jadi aku tuh kayak nggak dibiarin untuk sama teman-teman aku, jadi kayak sendiri gitu sih. Oke, berarti ladies night ini 5 orang. 5 orang. Cewek semua. Cewek semua. Katanya ladies night ini dikasih minuman per botol. Betul, kalau udah 5 orang. Sama klub itu. Iya. Itu ada ketentuan khusus nggak? Misal harus buat story. Oh enggak atau sih. Gimana? Bawa temennya 5 orang. Dapet, cewek semua ya ladies night. Oke. Gitu, dapat minuman. Dapat minum. Dan itu minumannya random dari si klub tersebut. Betul. Oh. Katanya juga di klub ini beda-beda harinya. Buat ladies night. Ladies night ya. Kalau zaman dulu ladies night itu di hari Rabu. Hari Rabu. Terus dulu ada yang namanya istilahnya Unpar. Kamu tahu nggak Unpar? Nggak tahu ya? Nggak tahu apa. Kalau Unpar itu Universitas Party. Oh. Itu di hari Senin. Dulu Hugos sih. Hugos Unpar. Kalau misalkan anak bilang ayo Unpar, itu berarti di hari Senin. Hugos. Itu cewek semua atau gimana? Campur. Mahasiswa, iya, mahasiswi semua. Dan ada nggak sing, karena aku dulu kuliah di Islamik, ono nggak sing dugeman terus pakai hijab? Pernah lihat gak? Kalau dulu nggak ya. Kalau sekarang tuh banyak. Nah, tanggapannya dari seorang Tante Chloe ini gimana? Kalau aku kan orangnya bodo amat ya. Bodo amat. Kalau memang selama dia mau menikmati musik ya is okay aja sih. Meskipun pakai hijab. Iya, meskipun pakai hijab. Dugem pakai hijab. Kalau aku sih bodo amat ya, karena itu pribadi orang masing-masing. Ya, oke. Berarti bodo amat ya. Tapi ya kadang ya kita nggak bisa menyalahkan hijabnya. Betul. Tapi karena kan pastinya banyak orang yang kayak nge-hate kayak, itu dugeman tapi pakai itu hijabnya. Pasti. Apalagi di dunia maya. Betul. Netizen pasti. Kayak gitu. Berarti pernah nemuin ya kalau pakai apa namanya pakai hijab itu ya. Kalau misal itu yang pakai hijab di posisi temanku, Baby Chloe itu gimana? Ya aku cuma bilang. Nyaranin apa atau bodo amat, tetap bodo amat atau gimana? Ya aku bilang sama dia, kamu yakin mau ke klub? Kalau dia yakin ya udah, karena dosa masing-masing. Ya. Oke. Gitu sih. Kalau dia emang enjoy di dunia malam ya it's okay. Gitu. Soalnya aku pernah juga diskusi tentang itu. Kalau misal temennya yang pakai hijab itu gimana? Itu kayak ada beberapa tanggapan dari yang lain-lain. Ada yang bodo amat, ada yang nyaranin atau ada yang gimana. Cuman memang yang lebih disayangkan itu adalah pandangan dari orang lain. Kok loh, iki wis dunia malam wis kok ngene dileponi enggak hijab iki lapo. Iya, betul. Itu ada juga yang beralasan rambutku lepek. Ada juga rambutku lepek makanya aku dugeman pakai hijab. Rambutku kribo, berdiri kayak orang habis kesetrum. Itu bisa jadi alasan sama orang-orang tersebut. Tapi emang ya plus minus juga ya. Betul, plus minus. Oke. Nah mungkin dari Mbak Baby Chloe ini, karena Mbak Baby Chloe ini juga sebagai konten kreator di Malang, seberapa pentingkah sosial media untuk karir sebagai DJ menurut Tante Chloe? Kalau aku sangat penting banget. Karena itu juga bentuk dari promosi juga, ya kan, promosi diri juga, terus kayak biar orang tuh tahu siapa aku kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Berarti penting banget ya? Penting banget. Cuma kan ada beberapa yang negatif kan pakai sosial media. Cuma kita pintar-pintarnya kita atas kebijakan tentang ini apa namanya sosmed.
Oke, berarti sangat penting dalam sosial media untuk mengembangkan karir DJ tersebut. Tapi memang betul, karena saya juga beberapa penghasilan dari sosmed, freelance di sosmed juga, bukan penghasilan utama. Dan menurutku emang sosmed sekarang itu bisa jadi personal branding juga. Bisa jadi personal branding, bisa jadi bisnis juga. Kadang kenapa sih sosmed sekarang kok ada plus minusnya? Kadang kita mandang di plusnya itu bisa cari cuan di sana. Betul. Bisa cari cuan di sosial media. Dan yang terpenting itu bisa cari relasi. Nah, relasi itu kita bangun supaya karir kita semakin melejit. Entah apapun itu, karir sebagai DJ, sebagai murni content creator, sebagai pebisnis, sebagai ada juga karir politik. Betul. Karir politik juga banyak yang bermain sosial media. Dan pasti apalagi di Indonesia ini menurutku terbesar di dalam penggunaan sosial media. Kayak misal kadang ada juga ya akun-akun luar itu sampai ngepost kayak Juventus kemarin, akunnya Juventus ngepost hari raya lebaran, platnya N Kota Malang menuju Kota Malang. Padahal nggak ada nilai esensial, lebih tepatnya karena Juventus ya nggak tahu sopo pemainnya Juventus, pemain bola dari Italia ini yang di Malang kan nggak ada juga. Itu mungkin jadi perkembangan insight atau algoritma kenapa kok menamakan di Indonesia, itu sangat penting. Kayak pemain naturalisasi timnas itu tiba di Indonesia, followersnya tinggi, insightnya tinggi, dan juga bermain sosial media. Bahkan ada yang juga menerima dari konten-konten eksklusif dari pemain naturalisasi tersebut. Nah, kalau berbicara timnas ini, pemain yang disukai sama Tante Klo? Aku kan nggak terlalu suka bola ya. Oh, nggak terlalu suka? Iya. Tapi kalau pribadi orangnya suka ke siapa? Aku nggak tahu siapa timnya. Oh, nggak tahu? Pemainnya siapa aja aku nggak tahu. Berarti tidak terlalu mengikuti ya? Nggak mengikuti sepak bola. Oke, kalau orang Indonesia kan Marcelino. Tahu ya Marcelino? Ya, tahu. Rizky Ridho. Itu yang lagi grow up-nya di timnas. Oke, kembali lagi ke pembahasan dunia malam. Kalau misal menjaga keseimbangan antara kerja malam hari dan kehidupan pribadi ini gimana dari Tante Klo? Jadi kan karena memang jadi DJ-nya aku juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu crowded juga. Jadi ya misalkan aku hari ini perform kayak gitu, terus besoknya aku langsung berkegiatan kayak gitu. Jadi kita shift aja jam untuk tidur kayak gitu. Karena jujur aja aku ketika aku kurang tidur hari itu juga aku langsung ngedrop. Ya. Tahu semaput nggak? Kalau semaput enggak, tapi drop banget, benar-benar langsung sakit. Sakit langsung masuk IGD. Sampai masuk rumah sakit. Iya, kayak gitu. Ada ritualnya nggak sebelum main DJ? Ritualnya main DJ ada kebiasaan. Kebiasaannya. Apa? Jadi aku harus membuat moodku itu lebih baik lagi. Kayak dengerin musik-musik kayak apa gitu, sembari make up, sembari apa kayak make up gitu. Make up sendiri. Oke. Berarti dengerin musik. Iya, dengerin musik kayak gitu. Terus kadang nge-live dulu sama anak-anak di TikTok kayak gitu. Kayak gitu sih. Tapi Mbak sebagai DJ ini mabuk sih enggak? Enggak sih. Mabuk dulu enggak? Enggak, aku minum air putih dulu. Oke. Gitu. Dan suka duka jadi DJ sama kriteria cowok idaman itu gimana? Oke, suka duka jadi DJ. Sukanya itu yang pertama adalah pastinya kita happy ya kalau misalkan kita main di atas stage kayak gitu. Dukanya ya banyak ya dukanya. Contoh? Dukanya dipandang sebelah mata sama orang. Tapi itu sebenarnya tergantung dari DJ-nya, ya kan. Cara pembawaannya gimana kayak gitu. Tentang DJ disc jockey kayak gitu. Ada outfit tersendiri nggak? Apa? Outfit tersendiri yang harus manggung, yang harus pakai khas banget ya. Bikini. Oh enggak sih. Kalau aku emang seksi, cuma ya nggak terlalu seksi juga. Oh, seksinya normal lah ya. Seksinya normal, semi seksi kayak gitu. Seksi. Dan semi kayak apa ya? Kecentil-centilan gitu. Tahu nggak sih? Harus gitu. Dunia malam kalau nggak centil ya kurang. Betul. Kayak gitu. Karena emang menarik perhatiannya di situ. Cowok idaman, kriteria cowok idaman gimana? Cowok idaman yang pertama harus wangi. Pasti. Tahu nggak kenalan barek misalnya di IG atau di
aplikasi dating gitu, ketemuan mau pambu ngono tau enggak? Bau gitu. Pernah. Itu gimana? Langsung cuk ambumu enggak gitu. Aku tuh orangnya kayak gitu. Jadi aku gitu. kadang ngempet ya? Enggak, aku di jalan kan. Itu naik mobil ya kan. Naik mobil. Mau ke alun-alun Batu ya kan. Dijemput sama dia. Jemput dong sama dia kan. Habis jadi satu ruangan di mobil. Ya, naik mobil lah aku sama dia terus ini bau apa sih kayak gitu kan. Emang firasat atau emang tanya ke dia? Enggak. Oh enggak, firasat berarti ya. Ini kok bau gitu ya kan. Aku diem aja terus kayak boleh nggak sih jendelanya dibuka aja gitu sih. Terus dia ini kenapa kayak gitu. Nggak apa-apa kok, pengen ini aja ngirup udaranya Batu. Padahal ya kan aku orang Batu ya kan gitu. Terus sampai akhirnya jalan-jalan sama dia. Terus udah tuh kena angin kayak nggak terlalu kan. Pas di mobil itu baru kayak Iku AC-nya diuripno enggak? Iyalah. AC-nya hidup. Iya, hidup. Makin berputar, sirkulasi udara, bau-bau ketiak tidak enak itu langsung makin menyengat ya. Makin menyengat. Kayak gitu, cuma ya udahlah gitu. Terus aku sempet kayak bilang sama dia kayak gini sih, kayak dengan cara aku tuh ngomongin ke dia kayak gini, kamu nge-gym kek, olahraga kek gitu, biar apa? Biar sehat aja. Padahal itu sebenarnya buat dia sih gitu. Berarti apa? Yang pertama bau, yang kedua? Yang kedua harus rapi. Selanjutnya ketiga? Yang ketiga harus sabar. Kan aku tantruman. Wangi, rapi, sabar. Ada lagi? Bertanggung jawab. Bekerja ya, tanggung jawab. Cowok jelek tapi kaya atau cowok ganteng tapi biasa aja? Cowok jelek tapi kaya. Realistis. Oke. Setelah itu terakhir nih, terakhir banget ya. Pesan atau motivasi dari Tante Chloe atau DJ Baby Chloe yang untuk para perempuan di luar sana, kalau pengen jadi DJ itu yang masih ragu itu apa motivasi atau pesan-pesan dari DJ Baby Chloe? Pesanku yang pertama, jangan pernah takut memulai. Jangan pernah takut memulai. Kalau memang dirasa DJ adalah yang terbaik buat kalian, coba. Jangan ragu dulu, jangan kayak kalah sebelum perang. Gitu sih. Kalau memang kamu merasa kamu pede, cantik, terus di depan kamera juga itu coba aja. Ruang norek. Gitu ya. Jangan kayak aduh aku nanti takut di atas stage. Jangan. Pede, percaya diri dulu, habis itu motivasi untuk diri sendiri untuk grow up. Karena perempuan di luar sana harus grow up ya. Jangan sampai apa? Jangan sampai kalian tidak bekerja. Gitu sih. Itu pesanku. Masa gak kerja ya? Gitu. Karena pesanku kan gini. Karena kebanyakan cewek kalau udah nikah ya udah nggak bekerja ya. Cuma pesanku, apapun pekerjaan kalian tetap bekerja. Karena untuk membantu suami kalian gitu. Meskipun dipelihara gadun tetap bekerja. Bekerja gadun ya. Kebanyakan. Ini setahu saya ya. Orang yang kerja di dunia malam terus tiba-tiba nggak jadi karena malas atau karena pribadinya emang pemalas. Itu kebanyakan dadi ingon-ingon. Nek jare wong saiki ku ani-ani. Aku waktu itu nggak tahu ani-ani ku apa. Ternyata jadi peliharanya si gadun. Kalau tanggapanku sih itu pribadi masing-masing ya. Kalau memang itu dirasa kalian nyaman ya udah. Cuma pesanku ya hati-hati gitu ya. Selama tidak mengganggu orang lain. Betul. Hati-hati ya. Ada kepikiran nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. aku mending aku jadi ini freelance aja SPG-an ya gitu boleh. Itu sih. Tapi untuk gadun nggak kayaknya. Resiko? Iya. Resiko apa itu? Risikonya tinggi banget ya. Tinggi banget. Nanti kalau nikah bla 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 gitu. Ya sih pasti. Sih, apalagi jejak ya. Betul. Sama latar belakang. Terima kasih banget. Sama-sama dari DJ Baby Chloe sudah menemani perbincangan saya sebagai host Adizen di OPS TV Podcast. Ya, buat teman-teman penggemar podcast ini nggak terlalu 21 plus ya Pak. Nggak terlalu ya, cuman memang lebih ke dunia malam itu kayak gimana. Kalian bisa langsung lihat fullnya di YouTube. Nanti kalau perintil-perintilannya tadi sosmed beberapa sosmed. Tapi saranku mending telok di YouTube. Soalnya soalnya kadang lihat full itu pasti lega. Karena dapat bawa pesan-pesan dari seorang DJ Pak Baby Chloe ini. Terima kasih banget sudah sempat hadir di sini. Oke, saya sebagai Adizen, host di OPS TV. Salam penutup
buat Mbak Baby Glow, semoga sehat selalu dan amin. Karir DJ-nya semakin melejit. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Adizennya OPS TV juga, thank you. Terima kasih untuk OPS TV. Jangan lupa cek di YouTube OPS TV. See you. Bye-bye.